Masih bersama saya Budiman Tandrejo di Satu Meja Forum. Sebelum saya melanjutkan diskusi, kita coba dengar kutipan pernyataan dari Presiden Jokowi soal fenomena di masyarakat soal panic buying. Saya juga berharap masyarakat tetap waspada, tetap tenang, beraktivitas seperti biasa, dan masyarakat tidak perlu memborong kebutuhan sehari-hari, nggak perlu. Yang justru bikin langka itu karena pembelian besar-besaran, tindakan menimbun dan memborong itu sendiri. Karena pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok dan obat-obatan yang ada. Oke, kembali Pak Hermawan, Presiden menegaskan bahwa tidak perlu panik, ketersediaan dijamin. Ya, pada sisi lain ada langkah-langkah polisional, barang siapa yang kemudian terbukti menimbun ya akan ditindak. Itu sebuah langkah yang memang bisa meredakan ketegangan atau seperti apa Anda lihat? Baik Mas Budiman, kelihatannya diskusi kita ini semua menjadi paradoks. Apa sebab? Kita punya judul Perang Melawan Corona. Kok sepertinya ini perang melawan orang-orang yang mencari keuntungan, orang-orang yang menaikkan harga, hoax, yang menaikkan harga segala macam. Artinya apa? Ada model komunikasi pemerintah, mungkin ini kan koordinatornya mungkin ada di kantor staf presidenan ya. Dalam hal ini hemat kami, ini statement-statement yang disampaikan oleh para pejabat utamanya yang berkaitan dengan ranah hukum tadi ya, seolah-olah hukum ini menjadi terdepan, urusan hukum ini. Penegakan dalam arti tidak boleh ada yang memancing di air yang keruh seperti ini. Nah ini kan sebenarnya memang pendekatan statement hukum. Tetapi kita lupa bahwa yang kita mau perang, kita harapin ini adalah corona. Jadi kami berpikir jangan sampai image komunikasi publik kita itu bergeser dari substansi kepada hal-hal yang populis. Nah ini kenapa sebabnya masyarakat kita memang harus kita ajak agar tidak panik, agar berdaya, agar kompak untuk tetap menjaga lingkungannya, perilaku hidup bersih dan sehatnya. Tetapi di sisi lain kita tidak mengarahkan ke sana. Kami belum lihat adanya semacam sistem edukasi komunikasi berjenjang atau bahkan konsolidasi yang bersifat internal atau vertical integration di antara instrumen pemerintahan dalam hal ini juga. Harusnya komunikasi-komunikasi di depan publik itu sesederhana itu. Misalnya Presiden mengatakan tidak boleh khawatir, wahai rakyat Indonesia, semua bupati, semua gubernur, bahkan sampai ke aparatur kecamatan dan desa, sudah komitmen untuk kita adakan komunikasi, koordinasi, menjaga stabilitas lingkungan, bahkan semua bahan pokok termasuk alat pelindung diri ini ada di tengah kita. Dan ini adalah komitmen global kita secara nasional, dan ini yang harusnya dikomunikasikan di depan, bukan ancaman hukumnya. Nah artinya, boleh jadi ini bukan sesuatu yang salah. Mungkin ini juga bagian dari cara pemerintah ingin menenangkan masyarakatnya bahwa pemerintah bersikap bila ada orang yang memanfaatkan situasi atau memancing di air keruh, pemerintah akan bersikap. Tetapi jangan lupa, kita berperang melawan corona. Jadi salfok ya? Salah fokus ya? Salah fokus gitu. Salah fokus. Bentar dulu, tadi kan karena saya ditanya. Oh iya. Kalau pertanyaannya apakah pemerintah juga intervensi melalui pendidikan lembaga keagamaan juga melakukan yang disebutkan tadi. Kan pertanyaannya tadi, apakah akan dilakukan upaya penegakan hukum? Saya jawab iya. Karena fenomenanya ada di lapangan. Ada di lapangan dan pertanyaan pembawa acara ke saya. Tapi kalau pertanyaannya apakah juga perjenjang dilakukan? Tadi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan segera akan melakukan untuk itu. Kementerian Agama juga segera melakukan untuk itu. Jadi bukan berarti kita ini konteks diskusi hari ini. Jadi jangan disimplifikasi bahwa itu cara berpikirnya pemerintah. Tapi diskusi kita ini ada di depan publik. Iya betul. Tapi kan pertanyaan ke saya, apakah ada pertanyaan berjenjang tadi kan tidak di situ. Yang ditanya ke saya adalah apakah ada pendekatan hukum? Ada. Tidak mungkin saya bilang tidak. Jadi maksud saya itu jangan dipelintir. Ini concern saya. Jangan dipelintir seolah-olah itu yang terdepan. Ini kaitannya pertanyaan ke saya. Mungkin tidak. Itu yang harus diperbaiki dari situ. Saya setuju, tidak ada masalah. Sebenarnya ini kan dari cara pandang saja. Cara pandang ketika memahami apa yang... Justru karena kita di publik, kita harus punya tanggung jawab untuk itu. Siap, setuju. Nah sekarang Mas Budiman, jangan lupa kemarin-kemarin ini ada konferensi pers dari salah satu pihak kepolisian atau yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum. Dan itu konferensi pers di depan publik sampai memberikan statement ancaman hukum bila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan
penumpukan atau yang memanfaatkan liar keruh. Itu benar kan adanya? Ada, tetapi juga Kementerian Kesehatan juga membuat portal, memberikan informasi, mendistribusikan. Itu kan juga ada. Jadi artinya itu jangan dilihat sepotong-sepotong di situ. Jadi gini, Abed, jadi kalau boleh disimpulkan bahwa kepolisian boleh melakukan sesuai dengan tupoksinya, Kementerian Kesehatan melakukan tupoksinya, artinya dengan Inpres 4 2019 itu semua menteri boleh ngomong sesuai dengan tupoksinya? Tidak harus ngomong kan, tapi juga ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Sekarang pertanyaan saya, apakah semua menteri juga ngomong? Kan enggak juga. Ya minimal ada yang ngomong jangan politisasi keadaan. Oh, itu pasti. Misalnya Kemendagri tadi menyampaikan sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah untuk secara proper melakukan. Karena kan begini misalnya, Dinkes pasti temannya itu Kemenkes. Tetapi tidak sedikit juga tidak terjadi komunikasi yang cukup intens pada level yang detail. Saya koreksi Mas Budiman. Ya. Dinas Kesehatan, Puskesmas, Balai Pengobatan, klinik di daerah itu bosnya bukan Kemenkes. Dan itu adalah wali kota bupati. Betul, tapi yang saya maksudkan kan ada komunikasi, ruang komunikasinya. Saya tidak bilang bawahannya. Anda jangan melintir-melintir kemana-mana gitu loh. Selesai dulu saya sampaikan tadi bahwa dinas-dinas kesehatan itu punya ruang komunikasi sama Kementerian Kesehatan. Dan itu ruang itu selalu ada terbuka dan tidak ada pemerintah pusat itu menutup-nutupi atau tidak memberikan ruang untuk itu. Ini penting dilihat. Ini yang saya katakan bukan soal bawahan. Makanya kan saya sampaikan tadi, Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran untuk itu menunjukkan itu bukan bawahan kita seperti vertikal, tetapi memang ruang koordinasi untuk kita. Jadi ruang tadi itu memang semuanya dibuka untuk bagaimana setiap kementerian itu bisa menjalankan fungsinya. Tetapi tidak jarang juga kita itu memilih isu informasi yang kita suka aja. Gitu loh. Tapi tidak bisa melihat secara utuh proses yang ada. Misalnya dulu banyak yang mengatakan pemerintah nggak ada melakukan tindakan apa-apa, gitu ya. Padahal WNI kita dari Wuhan kita jemput. Tindakan berikutnya kita siapkan observasi. Penerbangan juga kita tutup, gitu ya, dari Cina dan seterusnya. Tetapi kan kita melihatnya itu apakah secara utuh atau tidak. Tapi itu sudah lewat. Bahwa situasi kita hari ini ada 2 orang yang positif yang dalam di karantina. Sekarang gini, kalau persisnya apa? Apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona itu? Apa yang disampaikan tadi itu memang akan dilakukan. Apa yang mau dilakukan? Termasuk juga misalnya Germas tadi sampaikan. Germas. Itu jelas ya. Terus kemudian juga bagaimana border-border kita. Jaringan fasilitas kesehatan kita. Jaringan lab kita. Itu dengan bagaimana ruang-ruang komunikasi, khususnya kementerian yang berkaitan dengan warga masyarakat yang cukup banyak. Misalnya Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan. Ngapain? Itu ngapain? Itu mereka akan mengeluarkan sistem berjenjang komunikasi dan membuka ruang-ruang informasi yang memang dibutuhkan. Misalnya contoh, sekolah-sekolah banyak tiba-tiba mengumumkan bahwa dia tutup. Itu harus jelas kan, mereka harus menelpon ke siapa. Nah ini yang memang sedang terus didorong untuk bagaimana sistem tadi itu bisa bekerja. Dan berapa besar anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan virus corona? Saya belum cek soal belum cek. Itu termasuk anggaran 72 miliar untuk influencer itu? 72% untuk influencer. 72 miliar. 72 itu kan berkaitan dengan yang sektor ekonomi ya, terkait dengan pariwisata. Hanya buat kita kan influencer itu jadi negatif ya. Gitu loh. Enggak tahu yang Anda bilang. Sebenarnya itu ya promosi untuk bagaimana juga sektor ekonomi kita supaya itu tidak ambruk kan begitu loh. Tetap dibutuhkan biaya komunikasi. Mas Budiman, tadi kelihatan ada yang belum tuntas yang saya sampaikan tadi. Yang ingin saya sampaikan bahwa saya tidak mengatakan pemerintah tidak melakukan sesuatu yang benar. Bisa jadi ini benar yang disampaikan oleh pemerintah, sikapnya boleh jadi sudah optimal dilakukan usahanya, tetapi ada psikologi komunikasi yang ingin saya sampaikan tadi di depan publik. Problemnya itu pada psikologi publik saja. Psikologi komunikasi. Jangan sampai cara kita berkomunikasi justru membuat kepanikan baru yang tidak pada substansi karena kita sedang mau berperang melawan corona. Hanya itu sebenarnya poin saya. Ya sekarang kan sedang ditata kan? Sedang ditata oleh pemerintah dengan ditunjuknya Pak Yuri sebagai juru bicara pemerintah untuk penanganan corona. Dan mudah-mudahan kompak, artinya satu model komunikasi yang memang terpadu, satu dapur keluarnya itu kompak. Artinya tidak ada lagi pendekatan yang parsial di internal struktur Kementerian Kesehatan atau di internal tenaga kesehatan pun bisa jadi sikapnya masing berbeda. Yang kita tidak ingin adanya perbedaan sikap di tengah masyarakat kita, mulai dari garda terdepan sampai pengambil kebijakan tertinggi. Emang ada yang berbeda? Saya rasa ada, dan Pak Yuri gimana? Ada kesulitan mengkomunikasikan atau gimana sih? Jadi, kita mencoba membuat ini menjadi sederhana ya, supaya kita nggak rumit ini. Ada 2 klaster yang sekarang harus kita kedepankan. Satu klaster ini adalah bagaimana pendekatan pada aspek kesehatan.
Itu domainnya Pak Yuri ya, Ya, kesehatan. artinya ini akan berbicara mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan sebagainya dalam satu sistem. Kemudian satu sisi lagi adalah faktor-faktor yang kemudian berpengaruh terhadap itu. Disinilah kemudian bertempat begitu banyak kementerian lembaga. Artinya bahwa memang main body-nya di dalam kaitan dengan corona ini adalah fungsi kesehatan. Fungsi kesehatan. Fungsi kesehatan main body. Yang lainnya menjadi supporting. Oleh karena itu bagaimana bisa main body ini akan berjalan dengan baik kalau supporting ini kemudian menjadi sesuatu yang harus dikedepankan, dikonflikkan, diributkan gitu ya. Akhirnya kita akan membuat masyarakat itu semakin takut. Kita tahu sekarang arus berita lebih banyak berbicara tentang ada apa, mengapa, bagaimana, tanggapannya apa, dibanding dengan apa yang harus dibuat oleh masyarakat. Apa yang tidak boleh dilakukan masyarakat supaya dia tetap terlindung. Inilah main body kita. Baik Pak Sudirman Said. Ketika ada kekosongan atau apapun, sebenarnya posisi Palang Merah Indonesia ini akan ngambil peran di mana? Saya kan bagian dari seiring sejalan dengan pemerintah. Ya, kami menyebutnya komunikasi risiko. Komunikasi risiko. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan sebagian oleh bicara yang lain. Dari mulai mengenali gejalanya, kalau ketemu gejala harus bagaimana, budaya hidup sehat tadi ya, hidup bersih, cuci tangan yang baik, etika batuk, sampai pada urusan-urusan yang sifatnya bagaimana mengajak masyarakat sekitar itu alert atau waspada. Misalnya health talk atau diskusi kesehatan di berbagai komunitas. Jadi itulah bagian dari fungsi dari kami. Tapi ingin saya sampaikan berita baiknya begini, bahwa medsos kami itu diakses oleh 21 juta lebih. Medsos, Artinya apa? Sebetulnya tingkat awareness warga itu cukup baik. Kemudian juga di lapangan itu tidak seheboh sebagian dari yang pengetahuannya banyak gitu. Jadi memang saya kira ada benarnya, dan Pak Yusuf Kala berkali-kali mengatakan kita waspada tinggi tapi tidak boleh panik. Itu terus-menerus diungkapkan karena memang harus begitu. Nah karena itu memang bagian kami di Palang Merah adalah bagaimana menemani warga untuk mewaspadai, kemudian menjaga supaya penularan ini tidak terjadi. Dalam prakteknya dilakukan seperti apa? Tadi melalui proses pendidikan, penerangan kepada masyarakat lewat jaringan-jaringan pengurus di daerah maupun dengan relawan. Karena kita kan punya kira-kira hampir 2 juta relawan di seluruh Indonesia. Baik. Ada satu pertanyaan publik, apakah kemudian virus corona ini akan reda, dan redanya kapan? Apakah butuh waktu sebulan atau 2 bulan? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.